Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Laksmikala Putri dengan NPM 101200913 dari kelas S1 Manajemen. Nah, di sini saya membuat video tentang pengertian ideologi Pancasila itu untuk memenuhi nilai mata kuliah Pancasila oleh dosen Pak Asep Imroni ya. Jadi teman-teman sekalian udah ada yang tahu belum sih apa ideologi Pancasila itu? Nah, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita atau pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologis ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Nah, buat teman-teman yang penasaran kenapa sih Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia, nah kita langsung aja ya. Jadi, di masa pemerintahan Soekarno itu digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Dari periode tahun 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampuri ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Saat periode tahun 1959 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Nah, di saat masa pemerintahan Soeharto itu, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila itu berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Nah, namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Habibie menghapus P4 yang tadi itu dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan di bidang politik baik di dalam negeri dan di luar negeri. Penghapusan P4 yang tadi itu disertai pula dengan pembubaran BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Nah, itu tuh sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres no. 10 tahun 1979. Selanjutnya, di saat masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, nah, Presiden Abdurrahman Wahid ini memandang Pancasila itu dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara bersatu sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Nah, selanjutnya di masa pemerintahan Megawati itu menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran yang wajib di jenjang persekolahan. Untuk di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono ini menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Selanjutnya, apakah ideologi terbuka itu? Nah, ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Jadi nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Next, ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ke-1, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi fleksibilitas. Yang ketiga, dimensi realitas. Apa sih dimensi idealisme itu? Nah, dimensi idealisme itu yaitu
bahwa nilai-nilai dasar yang mengandung idealisme yang diwujudkan dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan ya, yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Di dalam dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, jadi yang pertama itu adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno bercampurnya dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Yang ketiga, Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau ORPOL, organisasi politik, dan organisasi masyarakat Ormas. Yang keempat, pada masa reformasi, enggannya para penyelenggara negara mewancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternalnya yaitu ada 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yaitu Rusia antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaannya informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan ya. Selanjutnya, adapun faktor internalnya ya. Yang ke-1 itu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila itu sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi biasanya mengakibatkan itu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi itu menurun drastis. Nah, ketidakpercayaan terhadap partai politik ini, parpol, juga berdampak terhadap ideologi negara. Gitu guys. Jadi kesimpulannya itu Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita yang luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Mungkin cukup sekian penjelasan ideologi negara oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.